Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini kita akan membacakan tafsir dari surah Muhammad, ke surah yang berada setelah surah Al-Ahqaf, ataupun yang telah kita sampaikan tafsir-tafsir, penjelasan-penjelasan berkaitan dengannya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Ahqaf sebagaimana kita sebutkan adalah bagian dari surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Sedangkan surah Muhammad ini bagian dari surah-surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Yang berbeda di antara karakteristik surah-surah Makkiyah itu bercerita tentang tauhid. Adapun karakteristik salah satunya bentuk dari surah-surah Madaniyah ini perintah jihad. Maka surah Muhammad, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu dinamakan dengan nama lainnya. Ya, kadang-kadang kita mendengar surah Muhammad itu dinamakan dengan surah Qital, surah peperangan, karena ayat-ayat yang ada di dalam surah Muhammad ini bercerita tentang peperangan. Sebagian menyebutkan surah ini turun setelah terjadinya perang Badar, karena nanti berhubungan dengan tawanan yang ditawan ketika terjadinya perang Badar. Sebagian yang lainnya mengatakan surah ini turun sebelum terjadinya perang Badar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana nanti ketika terjadinya perang di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, maka Allah menurunkan terlebih dahulu petunjuk, kemudian baru kejadian. Ya, maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Muhammad ini surah yang nanti akan mengajarkan kita bagaimana seharusnya seorang muslim itu bersikap terhadap orang-orang kafir dan bagaimana posisi kedudukan jihad di dalam Islam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memulai surah Muhammad ataupun surah Al-Qital itu dengan firman-Nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, pertama, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, adalla a'malahum, ya, maka Allah Subhanahu wa taala
sesatkan mereka dari amal-amal yang baik. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama sekali kita harus mengetahui dulu siapa orang-orang kafir. So yang gekeun urang kafir. Nah, ini ya harus kita pahami karena ada sebagian mufassir mengatakan ahlul kitab itu tidak termasuk ke dalam ayat ini. Ya, karena ketika dinamakan kafir itu tidak termasuk ahlul kitab di dalamnya. Ya, tetapi kafir adalah orang-orang musyrik yang tidak diturunkan Alkitab kepada mereka. Nah, kita ketika sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama, itu dalam metode menafsirkan Al-Quran, yang pertama sekali harus kita tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ada tidak ayat lain yang menyebutkan tentang orang-orang kafir? Siapa orang kafir? Allah menegaskan dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Maka jelas orang kafir Allah sebutkan mereka itu terbagi dua. Yang pertama adalah ahlul kitab. Yang kedua musyrik. Ini dua orang kafir. Ahlul kitab Allah sebutkan mereka orang kafir, orang musyrik Allah sebutkan mereka juga orang kafir. Ya, siapa ahlul kitab? Mereka adalah orang-orang yang diturunkan kitab samawi atau kitab dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yahudi dan Nasrani ataupun Nasara. Di zamannya ketika mereka diutus Nabi, misalkan ketika Nabi Musa diutus kepada orang Yahudi, orang yang hidup di zaman tersebut mereka mengimani syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, maka mereka orang yang beriman pada zaman itu. Ya, tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul dengan membawa risalah Rasulullah itu menghapus seluruh risalah Nabi terdahulu. Ya, ketika mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka mereka kafir. Nah, ini ahlul kitab yang pertama. Yang kedua musyrik. Musyrik ini mereka orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka tidak diturunkan kitab samawi. Nah, ini orang-orang musyrik. Ini seluruhnya dinamakan dengan kafir. Walaupun nanti di dalam syariat kita kedudukan ahlul kitab itu berbeda dengan seluruh orang-orang musyrik. Nah, ahlul kitab itu ada memiliki sedikit kelebihan bagi orang muslim. Yang pertama, makanan orang ahlul kitab itu halal bagi kita. Ya, sesembelihan mereka. Mungkin tanya bersafar ke negeri orang-orang kafir, ya, ke negeri misalkan Inggris ataupun yang lainnya, kita tidak mendapati lembu yang disembelih dengan cara kita, dengan cara Islam. Maka kita ada opsi lain, yaitu memilih makanan yang disembelih oleh ahli kitab. Bisa halal sesembelihan mereka. Ya, itu kedudukan sedikit melebihi orang-orang musyrik secara umum. Kemudian yang kedua, perempuan-perempuan ahli kitab itu boleh dinikahi oleh orang-orang muslim. Ya, khusus bagi ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasara, maka wanita-wanita mereka itu halal dinikahi oleh orang-orang muslim. Kemudian yang ketiga,
apabila terjadi peperangan di antara orang ahlul kitab dengan orang musyrik secara umum, maka kaum muslimin itu lebih memilih bersama dengan ahlul kitab. Ya, sebagaimana ketika terjadi peperangan di antara orang Rum dengan orang Persia. Orang kaum muslimin itu lebih dekat kepada ahlul kitab dibandingkan kepada orang-orang musyrik secara umum. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyebutkan kalimat kafir di dalam Al-Qur'an, maka itu termasuk ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Tapi ketika Allah menyebutkan ahlul kitab, maka tidak termasuk orang-orang musyrik di dalamnya. Ini kaidah yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, nanti apakah orang kafir ini seluruhnya diperangi ataupun tidak? Ya, di dalam fikih kita, orang-orang kafir ini dibagi kepada 4 bagian. Ya, nanti karena ayat ini berhubungan dengan perang, siapa yang boleh diperangi dan siapa yang tidak boleh diperangi. Ya, yang pertama dari orang-orang kafir itu dinamakan dengan kafir harbi. Ya, kafir harbi ini kafir yang terjadi peperangan di antara kita dengan mereka. Nah, ini dinamakan dengan kafir harbi. Ya, berarti jelas ada peperangan di antara kita dengan mereka. Kemudian yang kedua disebutkan dengan kafir zimmi. Zimmi. Kafir zimmi ini kafir yang tinggal di negara kaum muslimin dan mereka membayar jizyah untuk pemerintah kaum muslimin. Ya, membayar jizyah. Setiap orang dibayar ke negara kaum muslimin ataupun ke pemimpin kaum muslimin. Nah, ini orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan mu'ahad. Mu'ahad adalah kafir harbi yang kita berperang dengan mereka tetapi sedang terjadi gencatan senjata. Apa dengar mau perang, omanya piyuh lesian. Si bulannya hanjit mau perang. Maka kita tidak boleh memerangi mereka. Ya, harus menjaga. Ya, kemudian yang keempat dinamakan dengan musta'man. Ataupun musta'min. Ini kafir yang kafir harbi yang mereka meminta izin untuk masuk ke negara kaum muslimin. Dalam konteks orangnya cok pisah untuk tamang di dalam negara kaum muslimin. Nah, ini tiga ini tidak boleh disakiti sama sekali. Ya, apabila menyakiti mereka, la yashum raihatal jannah, maka mereka tidak akan mencium bau surga. Ya, kita yang boleh berperang itu hanya dengan kafir harbi. Adapun zimmi, muahad dengan musta'man, kita tidak boleh memerangi dan bahkan tidak boleh menyakiti mereka. Nah, ini dari ahlul bait, mereka ahlul kitab ataupun mereka orang-orang musyrik secara umum. Nah, ini yang harus kita pahami sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam surah Muhammad. Kenapa nanti jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak disyariatkan sebenarnya di dalam Islam ataupun hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam neraka, salah berpikir seakan-akan itu akan mengantar mereka ke dalam surga. Bam rumpa ayat perangi mereka tak tubik dari masjid langsung jungang bom, tak kala orang kafir kada bom. Ya.
Tapi ini harus dipahami terlebih dahulu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir ini ya, dalam konteks ayat ini lebih kepada orang-orang musyrik Mekah. Itu mereka menghalang-halangi orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihalang-halangi. Baik dahulu ketika masih di Mekah, begitu juga ketika Rasulullah telah hijrah ke kota Madinah. Jadi halangi orang yang ingin pergi berhijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalangi, tidak dibolehkan. Kecuali Umar bin Khattab, jelas beliau keluar membuat pengumuman, ya, siapa yang mau istrinya menjadi janda ataupun anaknya menjadi yatim, maka tunggu aku. Maka tidak ada seorang pun yang berani dengan Umar ibn Khattab. Ya, orang lain mandu, dihalang-halangi sehingga mereka tidak bisa berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kafir. Allah mengatakan adalla a'malahum, al jazaa'u min jinsil amal. Itu balasan diberikan oleh Allah itu sesuai dengan perbuatan. Orang yang menghalangi orang lain untuk mendapati hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyesatkan mereka. Mereka tidak nampak amal baik yang dapat mereka ikuti. Maka Allah mengatakan adalla a'malahum. Tersesat, handuk amal yang good untuk mereka ikuti. Karena tadi mereka menghalangi orang lain untuk mendapati hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga sama. Allah juga menghalangi mereka untuk mendapati petunjuk. Tersesat mereka dari amal-amal mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Ya, ini terbalik. Ya, orang kafir benar disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mereka tidak nampak amal yang seharusnya mereka kerjakan di kehidupan dunia untuk mendapati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya orang-orang yang beriman. Allah katakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal-amal yang soleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, wa huwal haqqu mir rabbihim, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah katakan kaffara anhum sayyiatihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Wa aslaha balahum, dan Allah memperbaiki keadaan mereka. Ya, ini asal kalimatnya. Itu Allah mengatakan kafara. Itu asal kalimatnya dari kafara. Arti kafara adalah menutupi. Ya, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan-keburukan ataupun dosa-dosa yang mereka lakukan. Kiban mang ditutupi oleh Allah. Gimana cara Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa mereka? Ya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang yang beriman tadi, ya, kemudian dia beramal soleh, dia mengikuti
apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam agama. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar mereka bersungguh-sungguh untuk datang kepada kami, Allah katakan maka akan kami tunjuki kepada mereka jalan kami. Yang cara Allah gehapus watetanyo dapubut dosa, Allah Subhanahu wa taala gepelumah jalan yang god sehingga kita melakukan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan kebaikan setelahnya. Yang geken kafara. Yang tanya kalau dapubut dosa tak taubat, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Itu ketika mereka bertaubat, wa amana beriman, wa amila amalan salihah mereka beramal soleh, Allah katakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Nah getup hanaga pedih le kebaikan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams. Ya, al-jumu'ah ila al-jumu'ah. Wa ramadan ila ramadan. Wal umrah ila al-umrah. Wal hajj ila al-hajj. Mukaffiratun lima bainahunna. Ya, salat 5 waktu, salat Jumat, satu Jumat dengan Jumat lainnya, satu Ramadan dengan Ramadan lainnya, satu umrah dengan umrah lainnya, satu haji dengan haji lainnya, mukaffiratun lima bainahunna. Ya, Allah hilangkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Ayo buno, li sembahyang asa, tapubut dosa. Kemudian sekarang kita salat maghrib, dihapus dosa yang tapubut dari lih asabuno sampai kita salat maghrib karena kebaikan kita. Jino tapubut dosa, siatik dah sembahyang isya, dihapus oleh Allah dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Allah membuat syarat sedikit di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Idza tunibat kabair. Itu apabila mereka menjauhi diri mereka dari dosa-dosa besar. Ya, yang penting dosa-dosa besar yang mungkin sudah pernah kita sampaikan sebagian darinya di dalam pengajian kita tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu apabila benar-benar dijaga, maka dosa-dosa kecil begitu kita melakukan kebaikan Allah langsung menghapusnya. Nah, di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan yang sama, illal lamam, kecuali dia jatuh ke dalam dosa-dosa kecil. Apabila dia menjauhi dirinya dari dosa-dosa besar dan kemudian dia melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil, Allah menghapusnya. Maka dosa besar itu harus benar-benar kita jaga. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaffara anhum sayyiatihim. Itu Allah menutup dosa-dosa yang mereka lakukan, wa aslaha balahum. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan mereka. Yang penting dia serius dalam beragama. Ya, hajit main-main dalam beragama. Harus memaksakan diri untuk melakukan kebaikan. Asalkah serius, Allah gebi jalan, pelumah jalan hidayah sehingga kita bisa mengikutinya dan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka harus betul-betul serius. Mandum. Ya, amal soleh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat karena surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tirai, yang tirai itu adalah syahwat kita.
Maka untuk melawan hawa nafsu, untuk melawan syahwat kita itu sangat berat. Maka harus dibutuhkan kesungguhan, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan tirai yang menutupi surga tersebut dan kita bisa masuk ke dalamnya. Harus sungguh-sungguh. Baru gebi jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dengan syarat tadi, amanu wa amilus shalihat, kemudian wa amanu biman nuzila ala Muhammad, itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah Muhammad? Karena hanya di dalam surah ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam tanpa menyebutkan rasul. Ya, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, disebutkan rasul. Beberapa ayat yang disebutkan nama Muhammad secara spesifik, Allah selalu menyebutkan rasul. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan rasul, maka dinamakan surah ini dengan surah Muhammad. Tapi bukan merendahkan Rasulullah, bahkan karena Allah telah menyebut bima nuzzila ala Muhammad, dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Itu menunjukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Tapi hanya disebut secara langsung. Cuma Allah menyebutnya dengan tersembunyi. Dan karena tidak ada penyebutan rasul di sini, maka dinamakanlah surah ini oleh sebagian dengan surah Muhammad. Nah, itu sudah kita sebutkan, itu karakter penamaan surah-surah di dalam Al-Quran. Itu apabila ada hal yang tidak disebutkan di dalam surah-surah lainnya. Ya, sebagaimana surah Al-Ahqaf kita sebutkan karena ada penyebutan tempat secara khusus, yaitu Al-Ahqaf, maka dinamakan dengan surah Al-Ahqaf. Begitu juga dengan surah ini dinamakan dengan surah Muhammad karena penyebutan nama Muhammad berbeda di dalam surah-surah lainnya yang selalu Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan rasul. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah mengatakan, dzalika bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batila wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Ya, Allah menyebutkan yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir itu mengikuti yang batil, ya, selain dari yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruhnya batil, ya, tidak diterima lagi, sudah dimansuh. Menantren Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka seluruh syariat-syariat Nabi terdahulu itu dimansuh. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala linnasi ajmain, bagi seluruh manusia. Ya, berbeda dengan nabi-nabi zaman, hanya diutus kepada umatnya. Tapi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia, maka menghapus seluruh syariat-syariat yang ada. Ya, ketika mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang mereka ikuti adalah kebatilan. Batil mandub, tidak diterima. Maka Allah mengatakan balasan bagi mereka, adalla a'malahum, Allah sesatkan mereka. Allah katakan itu dikarenakan yang mereka ikuti adalah kebatilan. Wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Apa? Al-Quran. Yang diikuti oleh orang beriman.
Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayo hanya seminggu sekali ya membaca tafsir, tetapi Al-Quran ini harus benar-benar kita jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Ya, baik sampai tanya meninggal, hana dah baca alam petunjuk dia. Nyangka hana mungkin betul dia. Karena kita memang tidak mengetahui arah jalan yang benar. Ya, hana ada dapat. Patah salah dia hana ada dapat. Maksudnya kita benar-benar belum mengetahui petunjuk yang dibawa ataupun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrin. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian benar-benar berpegang dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Sesat. Yang betul-betul mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka. Ya, dua boh guna, kan? Tinggal tanya mantang gino. Nah, orang yang beriman, mukmin, adakah kafir? Allah disebutkan apa yang diikuti oleh mereka adalah batil, kesesatan. Kenapa penyebabnya? Tidak mengikuti Al-Quran. Nyohana tidak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad alaihissalatu wassalam. Sedangkan satu lagi mukmin. Kenapa mereka mengikuti, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ya, dua kelompoknya Allah buat perbandingan kepada kita. Ini jelas penghujung dari kehidupan mereka sesat di dunia, mereka adalla a'malahum, tetapi penghujung dari kehidupan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tutup keburukan-keburukan mereka, wa aslaha balahum, dan Allah memperbaiki seluruh kehidupan mereka. Mandum sisi hidup itu tenang ketika mereka mengikuti Al-Quran. Adapun ketika mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalla a'malahum. Ya, sesat, tidak ada arah hidup, mereka terombang-ambing di kehidupan dunia, dan mereka tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat. Maka perbandingannya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tah dan pilih lidanya sebagai contoh bagi kita ataupun apa yang akan kita ikuti. Apakah orang yang beriman ataupun orang kafir. Yang mbak dayo masyiah, kehendak makhluk itu memiliki kehendak. Dayo nasi kehendak. Ya, kehendak kita yang akan kita ikuti adalah yang sesuai dengan syariat. Payah benar. Jahadu fina, itu memaksakan diri bersungguh-sungguh untuk jalan ataupun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran leheploh juz Al-Quran. Cukup tubai. Tengok karab si bulan baru beh sabah surat agak ahkaf. Maka mungkin hanya tapreh minggu ke lo mendek. Tidak akan bisa. Ya, kita harus membaca sendiri, harus ada target yang sudah kita sampaikan. Para ulama kita membagi tahapannya. Yang pertama adalah qiraah, itu membaca. Baca
Baca-baca yuk, ada waktu untuk membaca. Yang kedua adalah tadabbur. Di luar membaca harus ada waktu untuk tadabbur ayat per ayat. Yang ketiga adalah beramal. Ini tugas kita dengan Al-Quran ya, baca, tadabbur, amal. Katanya kalau kita sampaikan di pertemuan tengok enakah pu baca karena ataupun gelom ya, imanya gelom nak kagawatnya baca gelom, tadabbur gelom, kiban cara tak beramal. Malung hantam lung baca apa. Nana tu puasa Quran, hana lun tu puasa Quran. Tapi lun cukup gak lun beramal. Itu siapa? So ya. Ha? So ya. Nasara, kita berlindung dari mereka dalam tidak sembahyang, tak berlindung lah. Pega dia tak berlindung dari mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Yahudi, kesesatan mereka karena memiliki ilmu tidak ada amal. Nasara, kesesatan mereka karena beramal tanpa ilmu. Kita hana mungkin me dak pegah lun cukup ged amal. Quran ada baca hana, asal Quran depu hana. Gimana cara beramal? Berarti amal tanpa ilmu. Kita berlindung itu. Yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu para nabi, nabiyin, siddiq, orang-orang yang jujur, syuhada, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, wassalihin, orang-orang saleh. Itu seluruhnya mereka memiliki ilmu dan memiliki amal. Maka harus hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk hidup Al-Qur'an itu tidak bisa kita tinggalkan. Ya, enggak mungkin kita jauhi. Tidak kita baca ataupun kita baca kita tidak pahami. Ya, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pahami dan kita beramal dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita, kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka. Ini mungkin agak panjang penjelasannya pada menit ini. Nah, ada pertanyaan dulu ataupun ingin ditambahkan? Ya. Masalah kafir. Kafir terbagi dua, kafir harbi, demi, muta'adid dan mu'akid. Kalau kafir harbi dia perang. Karena dan ini ahli darah. Sedangkan demi hanya perang. Karena ulunnya dibayu seperti dengan dan belum bergabung dengan tetapi sebaliknya, kalau memang mereka itu membuat di perang katanya, wajib ke perang lagi. Siapa Zimmi? Zimmi. Ya. Ketika mereka membatalkan perjanjian mereka, maka diperangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita ketika memerangi orang-orang ahlul kitab yang ada di kota Madinah. Karena mereka mengingkari perjanjian yang mereka buat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diusir dari kota Madinah dan di antara mereka bahkan digali tanah, dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ketika mereka mengingkari perjanjian yang mereka buat, berarti kan lazimi gitu. Dia berubah menjadi harbi. Karena dia telah merusak perjanjian dan memerangi kaum muslimin. Berubah kedudukannya dari zimmi menjadi harbi. Nah, Rasulullah sudah mencontohkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kehidupan dunia ini si atas set memutar-putar sagai. Allah ulang-ulang sagai. Cuma dengan pemain yang berbeda.
Maka tanya mehan ada baca sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hana dapat deng terjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Ada saatlah maulang. Ya, cuma permainnya yang berbeda. Karena ada yang hana dapat deng, ruh mudeng salah benar. Ya, itu seluruhnya sudah terjadi dan kita hanya mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berubah dari zimmi, berubah kedudukannya menjadi harbi. Wallahu a'lam. Waktu zaman ahli kita, Ustaz, ada tak ateis? Wallahu a'lam. Ya, di zaman orang-orang musyrik ini sedikit mungkin bisa menjadi perbandingan bagi kita, ya. Kita itu masuk ke dalam ranah tauhid namanya. Ya, ketika Abu Hasan Al-Asy'ari itu membuat sifat 20, itu karena yang beliau hadapi ketika itu bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi hanya mereka orang-orang yang menghilangkan sifat-sifat Tuhan. Ya. Kemudian beberapa ratus tahun setelahnya Ibnu Taimiyah muncul, itu dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Hana masalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bahkan karena orang mandum mengimani Tuhan itu ada, Tuhan Maha Pencipta itu diimani, tapi dalam beriman tidak. Ibnul Qayyim murid beliau, ya, itu membuang, tidak memasukkan asma wa sifat, membagi hanya dua, rububiyah dan uluhiyah, karena hana masalah li dengan asma wa sifat. Tetapi ketika Syekh Utsaimin, ya, datangnya geplah lam je keput rububiyah getamah sabah tu wujudullah. Kenapa wujudullah? Karena ada orang yang tidak mengimani adanya Tuhan, ateis. Ya, maka getamah tauhid sabah tu wujudullah. Itu metode tu yang dayo karu sabi-sabi dengan metode itu. Ya, Allah nak terima lagi. Yang penting beriman kepada Allah lah, guys. Kanyan inti dari tauhid itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode terserah. Ulama gepegat metode, yang mudah kita memiliki ilmu tentang tauhid tersebut. Ya, maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai Allah gebetren Rasulullah, itu orang-orang musyrik itu tidak masalah dari sisi Allah ada. Ya, ketika mereka dikatakan kenapa menyembah berhala, mereka mengatakan itu untuk mendekatkan kami kepada Allah. Hana masalah. Mereka bukan ateis, tidak mengimani adanya Tuhan, tetapi mereka masalahnya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Maka tauhid tentang tambahan wujudullah, tentang adanya Tuhan, itu dilakukan oleh Syekh Utsaimin yang mungkin baru beberapa puluh tahun sebelum kita, karena sudah munculnya orang-orang ateis. Nah, kalau dulu wallahu a'lam, ya, sampai Rasulullah diutus nya hana masalah orang mandum percaya ada Tuhan. Ya, Allah disebutkan cukup banyak ayat dalam Al-Qur'an, mereka terombang-ambing di lautan, mereka meminta kepada Tuhan. Hana lagi ba lain, tetap lagi ba Allah, karena mereka percaya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Mungkin ateis wallahu a'lam baru muncul terakhir. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini ayat ini mungkin sangat panjang penjelasannya, butuh waktu yang panjang, tentang perintah untuk memerangi ataupun membunuh orang-orang kafir. Ya, baik putuh ya denda putuh bab mendubit katalah bunda. Mungkin ada lagi? Aja.
Ya, baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.